Di hari yang sedang mendung ini, gue sangat sadar bahwa Tiara belum bisa memaafkan. Tapi mau gimana lagi, perkataan maaf sudah aku ucapkan. Karena bagiku, meminta maaf bukan soal berani mengucapkannya, melainkan upaya dalam memperbaikinya. Dan hanya ajakan untuk pulanglah yang bisa aku tawarkan. Hei Tiara, pulang bareng yuk. Ia tidak menjawab. Benar-benar penuh tanda tanya. Tapi tetap saja kuanggap jawabannya adalah iya. Walau aku sangat sadar dia tidak ingin pulang bersama. Mungkin karena satu tujuanlah alasan kita masih bisa jalan berdua. Gak perlu gue jawab iya. Lo juga udah tahu kalau kita bakalan pulang satu tujuan dan satu jadwal pulang. Lagian tanpa lo ajak, kita memang akan ada dalam satu kendaraan. Tapi entah, apakah nantinya kita masih bisa duduk bersebelahan? Berjalan bersama Tiara menuju halte ketika cuaca sedang mendung-mendungnya terasa sangat dingin. Tidak seperti biasanya. Mungkin seperti ini ya yang dirasakan para wanita ketika aku tak menjawab sapanya. Astaga, sudah kualat, masa iya sekarang kena karma? Tapi tak apalah. Setelah tiba di halte, aku akan memulai pembicaraan bersamanya. Sial, bisa-bisanya hujan turun di saat seperti ini. Berteduh menjadi pilihan yang sangat tepat. Tapi entah mengapa, Tiara masih saja melangkah ke depan. Tiara, neduh dulu. Hujannya mulai deras nih. Bodoh amat lah dalam pikiran gue. Lagian hujan cuma air, ngapain harus takut? Kalaupun sakit, nanti juga bakalan sembuh kan? Tiara, Andaikan lo tahu gue gak pengen denger suara lo. hei, Tiara. Apa sih? Cuma hujan doang juga. Kaget diri ini mendengar jawaban dari seorang Tiara. Segitu marahnya kah dirinya kepada diri ini? Dan apakah ia lupa seperti apa diri ini ketika terpapar hujan? Mungkin membiarkan dirinya untuk pulang lebih dulu jauh lebih baik. Ya udah, kalau kamu mau duluan, silahkan. Ingin rasanya gue berteriak di tengah hujan ini. Zio, cuma segitu usaha lo. Dan lo biarin gue pulang bersama hujan sendirian. Sepertinya kita memang bukan pasangan yang pas untuk menjalin hubungan. Tapi sungguh, ingin sekali aku menyuruh Zio untuk menikmati rasa takutnya. Hujan tak seseram yang kamu bayangkan, Zio. Rasakan air yang menyentuh tubuh dengan perlahan. Sepertinya aku memang perlu mengulurkan tangan untuk mengajaknya berhujan-hujanan sembari berkata, sambut tangan gue, kita jalan bareng sambil main hujan-hujanan. Itu pun kalau lo mau gue maafin. Kamu gila ya? Tiara bukan lagi wanita yang penuh tanda tanya, tapi kini ia wanita gila. Dan sepertinya aku dan kamu emang tak cocok untuk kita berdua ya, Ra. Hingga lu dan gua kembali kau ucapkan. Oke, gue duluan. Baiklah, aku coba mengikutimu. Jangan ikutin gue. Kalau lu mau pulang duluan, duluan aja, Ra. Gua bisa kok nunggu sendirian. Sial, dia bener-bener ngebiarin gue. Gak bisa kayak gini, gak bisa. Come on Zio, segini aja kah usaha lo? Gue gak tahu ya, ada apa antara lo dan hujan. Tapi apa cuma karena hujan, lo dan gue harus terpisahkan? Ra, gua gak pernah minta lu ada di saat hujan. Tapi kalau lu memang mau bareng sama gua harap lu bisa ngerti ada apa gua dan hujan. Lihat diri lo yuk, karena hujan sedikit aja seperti akan mati selamanya. Sampai kapan alasan lo membenci hujan tersimpan? Coba aja lo cerita, mungkin gue bisa bantu.
lu nggak akan bisa ngerti dan paham, Ra. Ini salah gua, dan lu nggak perlu tahu dan masakannya. Kalau lu memang mau pulang duluan, gua persilahkan. Zio bodoh. Gue yang udah basah kena hujan, balik ngedeketin dia yang sedang meneduh, sembari berkata dengan lancang. Lo pengecut? Laki-laki macam apa yang takut sama hujan? Gua terdiam dan terpaku mendengar perkataan pedas dari seorang Tiara. Gua kira lu bisa menenangkan gua ketika hujan, Ra. Ternyata lu sama aja. Sama seperti hujan, bikin gua kecewa. Sumpah, di saat itu gue merasa sangat bersalah. Melihat Zio sangat terpukul karena turunnya hujan ditambah dengan perkataan gue barusan. Melihat mata yang penuh tatapan kosong dan wajahnya yang jelas mencoba untuk menahan sedih, gue gak bisa tahan untuk gak memeluknya. Di saat gue udah terlanjur basah memeluk dirinya yang sedang meneduh agar tetap kering, gue berkata, maafin gue yuk, gue gak ada bermaksud ikut campur urusan lo. Tapi jujur, gue bingung harus kecewa dengan hujan atau sama lo. Cobalah, sekali aja lawan ketakutan lo. Pegang tangan gue, kita coba pelan-pelan menikmati hujan. Itu gak mudah, Ra. Lagian malu kali. Kita sudah bukan anak-anak. Gue gak peduli, selama itu bareng sama lo. Perkataan Tiara barusan benar-benar sangat menjebak gue. Dan sepertinya dirinya juga sudah mulai terbuka soal perasaan ini. Kalau gue sambut tangannya, gue akan terkena hujan yang sudah lama gak gue rasakan. Tapi kalau gue gak menyambut tangannya, mungkin ini kali terakhir gue bersamanya. Dan tentunya mengecewakan perasaannya. Apa yang harus gue lakukan? Menjadi bayang-bayang. Hingga akhirnya Tiara berkata, Oke, ya udah. Kalau lo masih belum siap, gue duluan. Udah terlanjur basah. tunggu. Tiara tak mendengar gue. Ia malah berlari kegirangan seperti anak-anak yang sedang asik bermain di kala hujan. Melihatnya yang begitu tenang bermain ketika hujan, membuat gue sedikit termotivasi untuk melangkahkan kaki ini perlahan ke genangan air yang membasahi jalan. Seperti apa yang gue rasakan? Seperti ketika dulu gue masih kecil, diajak sang ayah untuk bermain ke pantai. Burung camar berterbangan, langit terik namun menyejukkan, serta desiran suara ombak laut yang tertangkap jelas oleh indera pendengaran. Perasaan pertama kali ketika kaki ini bertemu ombak mengejutkan. Mungkin seperti itu ketika kaki ini kembali melangkah di kala hujan. Jika kalian bertanya, masihkah diri ini takut? Tentunya. Tapi apakah diri ini mulai menikmati? Pastinya. Walau awalnya gue sadari, sangatlah sulit untuk bisa menikmati hujan bersama Tiara. Tapi mencoba seperti anak kecil dengan penuh tanda tawa, membuat gue sedikit lupa ada apa sebenarnya diri ini dengan hujan sebelumnya. Genangan yang berarti kenangan, ini sudah mulai kucoba lupakan. Bercanda tawa bersama Tiara di tengah hujan menjadi pembeda. Kali ini gue merasa hujan baik-baik saja. Sih, nggak ada apa-apa kan? Cuma basah doang, Zio. Nanti juga bisa kering. Melihat Tiara tertawa dengan lepas, tersenyum dengan manis, membuatku menyukai hujan kali ini. Walau sebenarnya gue sadar, tak semudah itu untuk melupakan duka gue bersama hujan. Ingin rasanya gue berkata terima kasih kepada Tiara. Karena dia, gue merasa aman ketika di dekatmu. Semoga kau nyaman bersamaku. Senang rasanya gue melihat Zio dapat tersenyum di tengah hujan hari ini. Jujur, melihatnya menggigil ketakutan ketika hujan turun membuat gue gak nyaman. Sepanjang hujan turun, kita berjalan bersama hingga bercerita dari hati ke hati. Hingga tiba bibir gue berucap, ada apa sebenarnya antara Zio dan hujan? Wajah yang sebelumnya penuh canda tawa berubah drastis. Jidat mengkerut, mata memalingkan pandangan,
dan bibir yang terlihat ragu-ragu untuk menjawab. Bibirnya bergetar dan seperti ingin menjawab dengan perlahan. Sebenarnya apa yang ingin Zio katakan? Penasaran sudah tertanam di dalam pikiran. Dulu, Ra. Gue masih kecil. Ayah ngajak gue. Ayo lanjutin. Ya walau gue tahu mungkin itu membuka luka lama lo. Gue udah terlanjur penasaran. Dia ngajak gue buat nyisirin ombak di pinggir pantai, Ra. Hujan mendadak lebat dan berkabut, Ra. Gue dan ayah terpisah. Gue dengar ibu berteriak. Panik nyuruh ayah untuk cari gue di perairan, Ra. Melihatnya bergetar, gue gak tega. Haruskah gue nyuruh Zio untuk berhenti cerita? Sebenarnya gue bisa keluar. Karena gue cuma ditanya bantu. Tapi ayah gue, Ra. Ayah gak kembali sampai sekarang. Zio, maafin gue. Dan ibu terlihat sangat tertekan selama ini, Pak. Setiap hujan turun, bukan cuma gue yang tersiksa, tapi ibu juga. Walau sebenarnya gue pengen banget ngomong sama ibu kalau yang salah itu gue, bukan ibu, Ra. Bodoh, gue bodoh. Apa yang barusan gue tanyain? Memeluk Zio setelah dia bercerita gue lakukan. Memintanya untuk tenang gue usahakan. Walau gue sadar, sebenarnya gue gak perlu tahu cerita ini. Maafin gue Zio, gue bener-bener minta maaf. Walau gue sadar, gue gak pantas untuk mendapatkan maaf.